Salam rahayu-rahayu buat saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Oke saudaraku, ketemu lagi bersama saya Gus Edi. Dan kali ini saya akan membahas tentang edukasi tasbih kayu galih asem kemis. Kenapa kok ini dinamakan kayu galih asem kemis? Nanti akan saya jelaskan buat saudara-saudara kita yang awam itu supaya paham dan jelas. Ini saudaraku ada perwujudannya tasbihnya kayu galih asem kemis saudaraku. Dan ini saudaraku batasannya dari Badar Pelosani, rajanya Badar, rajanya besi. Ini juga. Dan ini juga saudaraku. Ini batasannya dari Badar Pelosani, rajanya Badar, rajanya besi. Ini 3 saudaraku. Itu ada simbolnya. 3 itu maknanya simbolnya jangkung, simbol keselamatan. 3 itu simbolnya jangkung, simbol keselamatan. Dan yang ini 2 saudaraku. Ini 2. Ini Badar Pelosani. Itu simbolnya sepasang. Ada siang, ada malam. Seperti itu, ada laki-laki dan ada perempuan. Jadi totalnya ini Badar Pelosaninya 5. Ini juga ada maknanya. Sedangkan yang ujung ini saudaraku, ini dari Badar Besitowo. Ini Badar Besitowo dan ini juga saudaraku. Dia sepasang saudaraku. Dan yang tengah ini saudaraku, ini Guci Soleman saudaraku. Guci Soleman itu bisa digunakan buat sarana pengasihan pelet yang sangat dahsyat, sangat bagus dan sangat istimewa. Ini Guci Solemannya. Dan kalau tentang ini kan sepasang saudaraku ya, Badar Besitowonya itu bisa digunakan buat sarana keselamatan kebal luar dalam. Seperti itu. Dan yang sangat istimewa itu kayu galih asemnya ini saudaraku. Kayu galih asem kemis itu dari petilasan Syekh Jangkung Kayen Klandoh saudaraku. Syekh Jangkung Klandoh itu tepatnya di desa Kayen kalau sekarang, atau masuknya wilayah Miono. Ini tasbihnya kayu galih asemnya saudaraku. Seperti ini seratnya saudaraku, sangat bagus. Sangat bagus sekali saudaraku. Kayu galih asem kemis itu sangat-sangat bagus saudaraku. Karena itu dari petilasan Syekh Jangkung atau Saridin itu tadi. Dan pohonnya cuma ada 1 saudaraku. Dan dulu itu sudah ada sekitar 5 tahun yang lalu pohonnya itu tumbang saudaraku. Pohonnya tumbang dan kayunya itu memang sebagian dimanfaatkan, ada juga yang dilelang, ada juga sebagian itu ya dibagi-bagi sama masyarakat sekitar petilasan itu tadi saudaraku. Dan anehnya pas pohonnya tumbang itu saudaraku, itu pas di depan musola. Cuma tumbangnya itu pas di samping musola itu saudaraku. Jadi kanan kirinya itu juga ada rumah, itu tidak mau menimpa rumah. Anehnya juga di situ. Dan apa ya, dulu ada juga yang ngambil tanpa izin bahasanya sama juru kuncinya situ saudaraku. Itu pada dikembalikan saudaraku karena pada ketakutan dia bermimpi ya nggak baik lah bahasanya, disuruh kembalikan. Akhirnya kayu galih asemnya itu dikembalikan lagi ke situ. Seperti itu saudaraku. Makanya tasbih ini itu
dinamakan kayu galih asem kemis itu tadi saudaraku, karena pohon galih asem itu dulunya pas Syekh Jangkung itu waktu itu didatangi iparnya pas di sawah saudaraku. Beliau itu sama Sultan Mataram waktu itu kan di sawah. Cuma iparnya datang Sultan Mataram itu pas ke sawah itu tadi makan bersama lah bahasanya. Waktu itu sayur asem, pakai sayur asem saudaraku. Jadi sayur asem itu bijinya itu pas dilempar itu langsung tumbuh. Dan lauknya waktu itu ikan lele saudaraku. Itu dilempar ke air. Ikan lele itu kan dimakan dagingnya, yang masih kan duri sama kepalanya saudaraku. Dilempar ke air itu sampai sekarang masih ada. Buat saudaraku sekalian mau percaya mau enggak itu ya terserah lah. Cuma banyak yang lihat saudaraku itu sekarang dibikinkan sumur tempat ikan itu tadi saudaraku. Tempat ikan yang dagingnya sudah dimakan itu dia bisa hidup lagi. Itulah karomah dari Syekh Jangkung saudaraku. Syekh Jangkung itu punya karomah yang sangat luar biasa karena beliau itu wali Allah yang memang punya itu tadi punya karomah yang sangat luar biasa. Karomahnya itu hebat sekali saudara. Beliau itu dulu aja sampai ke Ngerum itu daerah Timur Tengah saudaraku. Itu beliau dapat gelar Syekh kan dari sana. Itu aja naik daun jati ya saudaraku. Dulunya Syekh Jangkung itu pernah ke Timur Tengah ke Ngerum itu tadi. Kalau sekarang kalau nggak salah itu Turki atau daerah situlah. Itu naik daun jati. Itulah kelebihan dari Syekh Jangkung atau karomah dari Syekh Jangkung. Dan kenapa tasbih ini saya padukan sama Badar Pelosani? Karena dulu di daerah Pati yang punya keris jangkung itu Syekh Jangkung itu terbuat dari Badar Pelosani dulu pemberian Dendanang saudaraku. Dendanang itu punya bisi Pelosani dikasihkan Syekh Jangkung, disuruh bikin pusaka dan akhirnya jadi keris Luk 3 yang dinamakan Jangkung. Kerisnya Luk 3 dan dinamakan Jangkung. Kenapa ini saya kasih simbol 3 saudaraku? Itu melambangkan Jangkung. Jadi siapa saja bila membahas tasbih ini ya saudaraku, itu insya Allah akan apa ya, kalau digunakan buat sarana keselamatan itu ya biar benar-benar bagus seperti itu. Apalagi kalau bisa digunakan buat zikir, buat saudara kita itu seandainya punya tasbih yang seperti ini yang terbuat dari galih asem kemis, itu semakin bagus kalau digunakan pakai zikir. Dan saya tasbih yang seperti ini saudaraku, saya tidak punya banyak saudaraku. Ada sih cuma terbatas juga. Barangnya terbatas. Ada simpanan saya. Dan ini sebagai contoh aja buat memberikan edukasi buat saudara-saudara kita yang awam supaya paham dan supaya tahu, oh kok ada ya kayu galih asem kemis itu. Ada saudaraku di daerah Kayen Pati itu ada namanya pohon asem kemis itu. Dan ini itu galihnya saudaraku, makanya dia agak coklat-coklatan. Galih kayu asem kemis itu tadi. Dan sekarang sih langka sekali karena pohonnya itu tadi sudah ketumbang, sudah habis lah. Cuma orang-orang tertentu mungkin sebagian masih ada yang punya simpanan kayunya. Saya aja itu punya itu tadi sangat terbatas sekali. Seperti itu saudaraku. Kalau ditanya Gus itu tasbihnya kalau digunakan buat sarana keselamatan itu sampai di mana Gus tahapan? Kalau ini sangat luar biasa sekali saudaraku. Saya itu sampai kadang bingung kalau
ini dibahas, karena bagus sekali ini saudaraku. Karena apa? Itu tadi perpaduan dari Badar Pelosani, kayu galih asam kemis, masih ada Badar Bisitowonya, ada Guci Solemannya, itu sangat luar biasa sekali. Ini seandainya dipakai sesepuh lah, atau seorang pemimpin atau kiai atau ustadz yang punya pondok pesantren, punya murid banyak, itu bisa digunakan buat sarana untuk menaungi murid-muridnya saudaraku, agar murid-muridnya bisa dibimbing, bisa nurut. Dan yang jelas murid-murid itu, seandainya kita punya murid-murid itu, biar apa ya, kerasan lah bahasanya. Seandainya ada orang-orang yang berniatan jahat, itu biar tidak jadi saudaraku. Karena itu tadi, karena kena karomah Syekh Jangkung. Seperti itu saudaraku. Pokoknya sangat bagus dan istimewa. Intinya seperti itu ya saudaraku. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu edukasi kali ini. Semoga lebih bermanfaat buat saudara-saudaraku sekalian yang ada di mana saja. Inilah saudaraku perwujudan tasbih kayu galih asam kemis dari petilasan Syekh Jangkung Kayen Kelandoh. Oke saudaraku, mungkin cukup sekian dulu. Salam rahayu-rahayu, salam hormat saya Gus Edi.